Komunikasi CGP Angkatan 11 Kabupaten Tabanan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Lutfi Amalia Putri Pande, SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Kediri. Selamat pagi Ibu Amel. Bagaimana kabarnya Bu Amel? Baik-baik saja dan selalu semangat. Selalu semangat ya, energik sekali ya Bu Amel ya. Harus. Iya harus, biar sisanya juga energik ya. Nah, sekarang hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi dulu ya Bu Amel ya. Nah, sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran Bu Amel di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Amel lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi ya Bu? Ini bertujuan sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Amel melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu Amel ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Amel. Ini yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Amel capai? jadi tujuan pembelajaran yang saya capai dalam guru ajar yang kali ini itu peserta didik berlatih bertukar gagasan atau karakter dengan teman dengan cara mendiskusikan agar mereka bisa berkolaborasi tentang mencari ciri kebahasaan dalam teks prosedur. Kalimatnya itu ada kalimat ajakan, kalimat perintah, atau larangan dengan santun. Jadi di situ saya memilih untuk berdiskusi kelompok agar siswa mengetahui berapa aktivitas temannya dan diajak berdiskusi tersebut. Seperti itu ya. Baik. Nah, bagaimana nih pembelajaran yang ingin Ibu fokuskan dari tujuan pembelajaran yang Bu Amel tadi sampaikan? Yang mana ini yang nantinya ingin Bu Amel fokuskan untuk pengembangan siswa itu sendiri, Bu Amel? Jadi di sini saya akan memfokuskan dalam pengembangan peningkatan keterlibatan siswa, keaktifan siswa dalam proses pembelajaran berdiskusi. Kalau anak-anak itu biasanya dia sendiri guys, lebih ke agak ribut gitu Bu, agak ribut dan kurang fokus. Kalau mereka itu saya gabungkan atau berdiskusi dan berkolaborasi, mereka ada sedikit seriusnya, bahkan mereka sering berpikir dan tukar ide. Oh, buatnya ini saja, oh ini saja ide. Jadi banyak anak-anak yang punya ide tapi terpendam idenya. Iya. Mau ya. Akhirnya mau lebih aktif jadinya. Nah, saya ingin juga mendengar nih Bu Amel, bagaimana sih rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Apa yang telah Ibu persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu? Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajaran. Baik, untuk strategi yang saya persiapkan itu pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi KSE, termasuk penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi, kategorinya diskusi kelompok dan model pembelajaran problem based PBL. Nah, jadi di situ lebih tahu kita di mana tingkatan emosi siswa tersebut. Seperti itu, misalnya ada yang Amel menunjuk satu siswa, ada yang takut, ada yang berani, ada yang takut maju karena dia gugup, agak gemeter sampai depan kelas. Coba baca anak-anak dia. Tiba-tiba dia matanya melotot, mungkin dia takut sama Bu Amel ya. Itu. Nanti kita juga harus bisa ya. Iya, Gimana mengontrol emosi kita. Iya. Nah, sekarang apa saja sih kendala yang mungkin Ibu Amel hadapi selama pembelajaran? Jadi selama pembelajaran itu yang saya hadapi, kadang kita mengatur murid. Saya saat menjelaskan, anak-anak itu ada beberapa yang ribut. Saya menjelaskan, muridnya ikut di ngobrol di belakang Bu Sari. Sambil dia colek temennya, ini yang temennya seperti itu. Kadang di sana saya udah kayak teriak anak-anak, tolong kakinya ke depan dulu. Biar masih itu lagi dorong pusing, ada yang tidur juga. Itu anak-anak sekarang ya Bu Amel ya. Nah, sekarang bagaimana Ibu merencanakan untuk melibatkan siswa itu agar tidak seperti itu Bu Amel? Agar aktif ya? Ya, aktif, yang bisa fokus mereka
kecil. Proyek kecil itu sama kayak di kelas saya menggunakan anak-anak kerja kelompok, kadang saya menyuruh anak-anak untuk keluar kelas mencari referensi bagaimana sebenarnya pembelajaran di luar kelas. Jadi mereka aktif, oh ini berarti seperti ini unsurnya, ini. Langsung dengan alam. Iya, langsung alam. Iya, itu bagus sekali ya. Tidak bosan anak-anak. Iya. Nah, bagaimana nih dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan di kelas? Apakah ada alat atau media khusus yang akan Ibu gunakan? Ada. Jadi saya itu menggunakan seperti alat LCD, teks narasi, buku paket, LKPD, PPT, dan video pembelajaran tentunya juga pasti menggunakan laptop salah satunya. Iya. Terus bagaimana Ibu Amel mengukur keberhasilan pembelajaran siswa ini? Jadi keberhasilan itu akan diukur melalui suatu evaluasi formatif seperti kuis dan kuesioner, partisipasi dari siswa, aktif dalam diskusi dan observasi langsung. Saya mengobservasi langsung siswa tersebut. Jadi, oh di kelompok 1 kurangnya yang ini, yang kelompok 2 yang ini kurang A, kurang B, kurang C, seperti itu. Jadi nanti untuk selanjutnya kita bisa mungkin mengkolaborasi kelompok lain lagi, tidak hanya kelompok itu saja. Nah, kira-kira kapan ini Ibu Amel akan melakukan kegiatan tersebut dan di hari apa? Nah, kebetulan untuk hari ini mungkin minggu depan, tahun depan, pas banget ya. Tahun depan saya akan melakukan hal tersebut di kelas 7H lagi di jam ke 5.67. Baik. Jadi saya akan datang di kelas Ibu Amel di hari Rabu di jam ke 6.67. Iya, Silakan, iya. Bu Saya. Nah, di sana saya akan melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu Amel. Nanti setelah Ibu Amel melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan adakan percakapan terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang didampingi juga oleh pengajar praktik saya yaitu Bapak Putu Sudianata ya. Nah, sebelum saya akhiri ya Bu ya, ada apa sih kira-kira yang Bu Anda dapat dari percakapan kita hari ini? Jadi saya mendapatkan sebuah gambaran media apa yang harus saya gunakan nantinya. Itu sudah saya harus persiapkan mulai hari ini untuk persiapan minggu depan mengajar di kelas 7H tersebut. Nanti lebih anak-anak lebih semangat, lebih menarik dalam alat-alat yang bakal saya bawa itu. Baik Ibu Amel, terima kasih banyak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini, dan sampai bertemu di kegiatan observasi minggu depan ya Bu ya di kelas 7H ya. Baik, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di observasi dan percakapan pasca observasi. Selamat pagi. Terima kasih.
suatu tugas. Nah, jadi tugasnya itu contohnya Bu Amel memberikan anak-anak tugas berdiskusi atau berkelompok. Supaya apa? Supaya anak-anak bisa berkolaborasi antara teman 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi tidak harus kalian yang membentuk kelompok sendiri. Jadi kalian tahu bagaimana karakter teman-teman kalian saat membuat kelompok. Nah, jadi di sini teks ini bertujuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan rinci sehingga pembaca dapat mengikuti langkah-langkah tersebut dengan mudah. Ciri-ciri teks prosedur. Kalimat imperatif menggunakan kata kerja perintah yang tadi Pak jelaskan juga, atau kalimat larangan. Misalnya, potong, ada aduk, jangan, dan makan. Jadi urutan langkahnya itu informasi disusun secara berurutan. Kalau anak-anak membuat satu teks prosedur tanpa berurutan atau dia berantakan, itu tidak tersusun secara rapi, ya. Jadi di sini sekarang Bu Amel minta kalian untuk membentuk kelompok. Masih ingat kelompok yang minggu lalu kita pakai itu saja ya. Sekarang silakan anak-anak bentuk kelompoknya untuk berdiskusi dan berkolaborasi. Silakan dibawa peralatan untuk tugas kelompoknya. Alat dan bahannya silakan dipersiapkan. Tasnya silakan taruh di meja masing-masing ya. Jadi silakan keluarkan alat dan bahannya anak-anak. Siap, siap. Sudah tenang dia. Nah, jadi anak-anak di sini buka halaman 48 di buku BPM-nya. Kalian lihat fotonya juga di sana sama yang sudah pernah Bu Amel jelaskan sebelumnya. Sudah selesai membentuk kelompoknya, silakan kerjakan masing-masing tugas yang sudah Bu Amel berikan secara berkelompok. Keluarkan alat dan bahannya. Maka yang bawa buku gambar silakan, yang bawa cat air silakan. Nah, jadi sembari kita menunggu teman-teman untuk bersiap-siap, Bu Amel di sini akan bertanya pada satu siswa saja. Siapa yang bisa menulis atau yang mau maju ke depan untuk menulis satu struktur teks prosedur? Oke, silakan silakan. Baca dulu ya, bacaannya.
dan dulu dengerin bahasa coklatnya pasti dulu. Mau tahu cara membuatnya? Yuk kepoin. Bahan-bahan yang digunakan si pelajaran ada es batu, susu kental manis, teh, dan bubuk milo saset. Pada tambahan tuangkan es batu ke kamar bahan, lalu tuangkan dan ke dalam wadah. Dan berkali dalam wadah diberi bubuk dan susu kental manis secukupnya ya teman-teman. Lalu dikocok-kocok supaya tersatu semuanya ya. Setelah dikocok-kocok, lalu dituangkan ke dalam cup yang berisi teh ya teman-teman. Nah, jadilah es Milo yang paling dibuatkan. Dengerin. Sudah makan? Ada referensi? Ada? Jadi yang video tadi di situ sudah tertutup dalam kalimat ajakan, ya. Di situ ada kalimat ajakannya. Jadi sekarang anak-anak silakan lanjutkan membuat tugasnya. Sudah? Ada yang sudah selesai membuatnya? Kelompok Kirana sudah? Kelompok
sharing aja, sharing. Aku matiin.
kasih ya. Saya sudah melihat bagaimana mengajar di kelas ya. Di sini di dalam percakapan pasca observasi ini ada beberapa hal yang disampaikan kepada Bu Amel ya Bu ya. Untuk yang pertama itu terkait mengevaluasi nih ya Bu Amel ya. Mengevaluasi sejauh mana sih proses pembelajaran yang sudah Ibu Amel lakukan tadi. Untuk yang pertama bagaimana nih perasaannya Bu Amel? Perasaan saya itu karena belum terbiasa, saya merasa agak sedikit gugup ya. Tapi nggak kelihatan loh Bu Amel. Nggak kelihatan ya? Sudah kelihatan semangat ya, energi sudah berjalan dengan baik. Iya. Baik, bagaimana nih menurut Bu Amel sesi pembelajarannya sudah berjalan? Sudah berjalan Bu Amel. Sesi pembelajaran sudah berjalan dengan baik meskipun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi, seperti tadi menurut saya ada kekurangan, maksudnya tujuan pembelajarannya tidak saya sampaikan. Oh gitu. Iya. Ada sedikit kekurangan. Iya. Ibu ingat berarti Ingat ya masih itu pembelajarannya, yang ya. harusnya tersampaikan Iya, ya. benar. Sebagai suatu refleksi ya Bu Amel. Iya. Apakah tujuan pembelajarannya tercapai Bu? Tujuan pembelajarannya sebagian besar sudah tercapai karena siswa menunjukkan pemahaman dasar terhadap materi itu. Namun ada juga beberapa siswa yang belum memahaminya. Ada 3 kelompok yang belum maju karena belum selesai untuk berdiskusi tugas tersebut. Itu bagaimana dari pembelajaran yang Ibu paling berhasil? Yang tadi Ibu lakukan yang paling berhasil. Bagian yang paling berhasil adalah dalam diskusi berkelompok, dalam berkolaborasi dari kelompok 1, 2, 3. Karena apa? Di situ mereka sangat banyak aktif ya. Antusias sekali. Banyak juga anak-anak yang bertanya. Pada kelompok 1, 2, 3 itu Baliknya bagus ya. Nah, bagaimana siswa merespon Ibu strategi yang Ibu gunakan tadi? Apakah semua merespon dengan baik? Jadi yang saya lihat tadi itu banyak siswa yang merespon dengan baik, menggunakan strategi yang sudah baik juga, baik terutama saat menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Jadi anak-anak itu memang lebih suka dia belajarnya menggunakan laptop karena kita dapat menonton video secara langsung, apalagi itu videonya dibuat oleh rekan sejawatnya dari kelas lain. Iya. Apakah ada momen tertentu yang menunjukkan keterlibatan siswa itu sangat aktif sekali di dalam pembelajaran? Ada Di bagian mana? di bagian pada saat berdiskusi kelompok dan ada siswa yang bertanya. Oh, di sana Iya, kelihatan sekali keaktifan mereka. Iya, apa yang kamu sampaikan itu jadinya sudah diterima oleh anak-anak itu Iya, ya, dia benar. bisa direspon dengan Iya, baik ya. mereka mungkin ada yang mengantuk, ada yang tidak. Jadi yang lebih fokus itu yang tidak mengantuk, dulu yang bertanya. Mereka tadi saya lakukan speaking sebentar. Apa nih umpan balik dari siswa mengenai pembelajaran kami? Umpan balik dari siswa menunjukkan bahwa mereka menikmati metode pembelajaran yang saya ajarkan di kelas tersebut. Jadi mereka lebih semangat jadinya di akhir pembelajaran. Kayak tadi bisa dilihat betapa semangatnya anak-anak kelas 7H tersebut. Antusias. Iya, antusias sekali. Nah, apa nih rencana tindak lanjut yang Ibu Amel untuk sesi pembelajaran berikutnya Bu Amel? Rencana tindak lanjut selanjutnya adalah menambah variasi media pembelajaran dan melakukan evaluasi mingguan untuk memantau perkembangan siswa, terutama di saat berdiskusi kelompok kolaborasi. Apakah anak-anak nanti maunya bagaimana kolaborasinya? Apakah mau diganti kelompok? Tapi sebaiknya mau saya sih jadi kelompok gitu. Biar semua saling tahu di mana titik kreatif mereka itu, karakter mereka masing-masing. Yang mana yang kreatif, mana yang tidak. Kan kalau jadi kita yang mana bisa diajak diskusi, yang mana tidak, mungkin mana ada yang menurut gitu. Supaya tidak seperti itu. Iya, biar aktif semuanya. Aktif semuanya itu juga pelajaran. Nah, itu harapan Iya. kita pastinya Bu Amel ya. Ada terima kasih banyak Ibu Amel. Demikian tadi sedikit percakapan kita tentang pasca observasinya. Terima kasih banyak. Selamat siang Bu Amel. Ya. Luar biasa ya. Dan biasa dari apa yang sudah dilakukan oleh Bu Sari bersama dengan Bu Amel ya, terhadap proses yang sudah coba saya cermati juga dari tahap kemudian observasi di kelas, di mana pembelajarannya itu dilakukan
Amel secara praktik sangat luar biasa ya, sehingga anak-anak itu sangat antusias mengikuti pembelajaran yang dilakukan. Dan pada akhirnya tadi sudah dilakukan juga proses pasca, di mana dalam proses pasca Bu Amel sendiri sudah mampu juga memberikan sebuah evaluasi diri, di mana kira-kira yang masih ada kendala, termasuk terbatas dan kurangnya tadi dalam proses pembelajaran dari apa yang diterapkan oleh Bu Sari, sehingga kalau merujuk kepada alur daripada proses pengibasan yang dilakukan oleh Bu Sari selaku CGP itu secara keseluruhan sudah tampak dan mengena, gitu. Sehingga dari apa yang menjadi harapan kedepannya, sehingga proses berbagi praktik baik dalam hal ini adalah apa yang Bu Sari dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak itu bisa terimplementasi tidak hanya nantinya kepada Bu Amel, namun juga kepada rekan guru yang lainnya, termasuk juga terhadap apa yang menjadi kekurangan atau keterbatasan. Tadi kita bersama-sama berkolaborasi seperti apa yang menjadi harapan dari Bu Amel tadi di muridnya, bahwa untuk pembentukan kelompok itu merupakan salah satu bentuk kolaborasi ya, kolaborasi kerjasama di antara siswa yang satu atau murid yang satu dengan murid yang lain, sehingga tidak ada kesan terutama yang memiliki ego atau kepintaran itu menjadikan dirinya tertutup hanya pintar untuk dirinya saja, namun tidak mampu berbagi kepada rekan-rekan lain. Nah, di sini pentingnya juga di dalam proses pendidikan guru penggerak itu bahwa apa yang menjadi materi atau pengetahuan yang didapat dari PGP pendidikan guru penggerak itu tidak hanya untuk PGP itu sendiri, namun nantinya mampu diimplementasikan melalui sebuah praktik baik, berbagi, mengimbaskan kepada rekan-rekan guru, termasuk juga komunitas yang ada di sekolah. Nah itu terima kasih sudah hatinya mengganggu aktivitasnya Bu Amel, ya, dan harapannya seperti tadi bagaimana komitmen juga dari Bu Sari selaku CGP, termasuk juga Bu Amel selaku rekan sejawatnya. Harapan terpentingnya adalah kembali bagaimana kita mampu melaksanakan sebuah pembelajaran itu yang berdampak berpihak kepada murid, sehingga harapan murid yaitu pembelajaran yang menyenangkan dan membahagiakan murid itu sendiri dapat dirasakan ya. Kalau memang anak itu sudah senang dan bahagia untuk belajar tanpa kita paksa, tanpa kita intervensi, anak itu akan mau melaksanakan apa yang menjadi harapannya ya. Kita tinggal menerjemahkan apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu sendiri, karena dari siswa itu sudah merasa senang dan nyaman, apalagi bahagia. Dan itulah konsep dari kurikulum merdeka sebenarnya, tanpa ada sebuah paksaan untuk murid untuk belajar, biar merdeka sendiri untuk belajar. Ya, itulah konsep dari kurikulum merdeka. Bukan berarti merdeka mau kena belajar kena sih, bukan seperti itu. Tapi konsep merdeka daripada intervensi, tekanan atau paksaan. Bukan berarti nanti saya dipaksa untuk belajar, itu sudah menyalahi konsep dari kurikulum merdeka. Ini kalau kita melihat secara substansi daripada kurikulum merdekanya, bahwa intinya itulah kita selaku guru juga tidak hanya murid menekankan nanti untuk merdeka, tapi juga untuk guru adalah mampu bergerak dan menggerakkan sesuai dengan konsep dari guru penggerak itu, bergerak dan menggerakkan, berawal dari niat atau hati kita untuk memang berupaya membuat pembelajaran termasuk juga program yang berpihak. Oke, kurang lebihnya seperti itu yang saya ingin tambahkan dari apa yang sudah dilakukan oleh Bu Sari selaku CGP dan Bu Amel selaku rekan sejawat atau guru yang mengajar di kelas 7H ya. Terima kasih, mohon maaf atas kurangnya. Oke, sama-sama.